Dan Indonesia termasuk yang jumlah tenaga kesehatannya meninggal. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Pernah nggak meminta maaf presidennya? Tapi begini, kita balik lagi. Tadi panjang lebar ya bicara tentang ini. Nah, kembali lagi sebetulnya kalau kita lihat tujuan kita bernegara, kemudian kita bicara tentang, saya kan selalu mulainya ini gara-gara kalau Anda berkuasa dengan wailul mutafifin ya, dengan curang duduknya pasti deh akan ada persoalan-persoalan yang tidak bisa. Tapi bahasa ilmu politiknya adalah low trust kepada government gitu ya. Jadi tingkat legitimasi dan kepercayaan kepada pemerintah itu rendah, atau beberapa tokoh mengatakan tidak ada kayak gitu. Ya rendah lah. Nanti kalau tidak ada saya digebukin lagi gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat tiga lembaga baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif mempertontonkan sebetulnya ketidakmampuan itu, ketidakadilan di lembaga yudikatifnya, pengadilan-pengadilannya gitu. Presiden sendiri sebagai aktor yang implementasi tadi sudah dikuliti gitu ya. Saya masih ingat dulu Bung Rizal Ramli, baru beberapa bulan ya kita banyak bicara di pergerakan Indonesia Maju. Pertanyaan saya kepada Bung Ramli dulu karena saya moderator waktu itu, bisa nggak kita lockdown dan negara membayar? Ya, waktu itu mengatakan bisa, selama 8 bulan kita cuma butuh 300 triliunan kalau nggak salah waktu itu bicara seperti itu. Sampai hari ini Bung Rizal Ramli masih bicara bisa kalau lockdown. Jadi kembali lagi kepada isu COVID, sebetulnya gagalnya itu rezim leadership nggak ada, empati nggak ada. Tadi dikatakan ya bagaimana diksi atau bahasa dalam ilmu politik disebut komunikasi politik yang nggak jelas gitu. Siapa sebetulnya yang memegang pecut dari instruksi yang ada itu? Nah ini presidenkah atau menteri semua urusankah atau siapa? Kayak gitu. Nah balik lagi ke isu COVID, sebetulnya kan dari sejak awal kita berdebat tentang regulasi. Masih ingat dulu pada saat PP nomor 1 ya 2019 yang akhirnya menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2019 ya. COVID itu undang-undang nomor 2 ya. Waktu itu kan pertanyaannya, untuk apa bikin undang-undang baru? Kan sudah ada undang-undang kesehatan, kekarantinaan. Sampai hari ini kita nggak mau menggunakan itu, tapi prakteknya kita di lockdown, dilarang PPKM. Tapi PPKM sekarang kepanjangannya macam-macam itu. Apa? Saya baca di beberapa ini, kapan Pak Presiden mundur atau gimana itu juga lucu-lucu. Rakyat sudah bisa meningkatkan imunnya dengan model yang seperti itu. Nah balik lagi ke undang-undang COVID, ini kan bicara anggaran. Dari sejak awal pembagian anggarannya itu seperti apa? Nah kalau kita bicara tentang COVID tentu saja aktornya banyak nih. Ada tenaga medis, kasihan hari ini. Dokter saya punya 2 anak yang sekarang berkutat-kutat, dia di IGD pula kerjanya gitu di RSUD. Mendengarkan cerita dia, itu saya bisa air mata bisa turun sendiri di salah satu rumah sakit daerah. Bahkan kalau datang itu misalnya yang sakit ada 2 mobil yang datang dengan tetangganya. Bawa celurit pula. Tahu kan kalau celurit kira-kira di mana? RSUD mana? Ini rumah sakit rujukan COVID. Tapi politik rumah sakitnya nggak mau terima dana COVID. Akhirnya dokter-dokter atau siapapun perawat di situ hanya UMR. Bayangin FKUI, lulusan FKUI yang kemudian di rumah sakit daerah seperti itu. Padahal dia juga diterima di rumah sakit UI sih. Hanya karena ada beberapa urusan dia masih di sana. Nah ini baru yang saya langsung berhubungan dengan bagaimana tenaga kesehatan. Dan Indonesia termasuk yang jumlah tenaga kesehatannya meninggal. Nah ini siapa yang bertanggung jawab?
Pernah nggak meminta maaf presidennya? Nah, itu baru tenaga medis. Kalau tadi panjang lebar dimasukkan itu industri obat, ya, bahwa vaksin itu perlu. Ya, sekarang kan ini persoalannya negara pemerintah selalu mengatakan ada COVID. Rakyat mengatakan bukan tidak ada COVID. Jadi jangan ditangkap karena rakyat udah nggak peduli. Rakyat yang di judulnya hari ini kan merintih. Anda suruh kita di rumah saja. Sudah 1 tahun lebih. Siapa yang kasih makan anak saya? Lebih baik saya mati karena COVID dibandingkan saya melihat keluarga saya mati kelaparan. Ini persoalannya. Dan itu saya ngomong dengan banyak orang yang dia pekerjaannya adalah pekerjaan yang buruh harian. Artinya dia mendapatkan rezekinya itu harian.